Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan menjelaskan sub termokimia tentang hukum Hess. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Oke, apa itu yang dimaksud dengan hukum Hess? Hukum Hess adalah hukum dalam kimia fisik yang menyatakan bahwa total perubahan entalpi suatu reaksi kimia tidak bergantung pada tahapan atau jalur reaksinya, melainkan hanya pada keadaan awal dan akhir reaksi tersebut. Oke, sekarang lanjut dari manfaat. Dengan adanya hukum Hess memudahkan kita untuk mengetahui perubahan entalpi, meskipun tidak mengetahui bagaimana proses yang dijalankan untuk menghasilkan suatu produk. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh. Pembakaran bahan bakar. Ketika kita membakar bahan bakar seperti bensin atau gas untuk memasak, energi yang dihasilkan hanya bergantung pada jumlah bahan bakar yang dibakar dan tidak dipengaruhi oleh cara bahan bakar tersebut dibakar secara langsung ataupun bertahap. Kan di sini delta H2 sama dengan delta H1 ditambah delta H3. Di sini kita masukin delta H2-nya. Min 986 sama dengan masukin sini delta 1-nya 920 ditambah delta 3-nya kan belum ada. Kita taruh sini delta H3. Terus di sini kita tulis 986 dikurang 920 sama dengan delta H3. Sini kita jumlahkan, jadi jumlahnya adalah 1906 Kj. Jadi di sini adalah 1906 Kj. Kok bisa? Oke, gini rumusnya. Rumusnya adalah delta H sama dengan delta H1 ditambah delta H3. Jadi ini kan rumusnya kita masukin ke delta H2-nya. Delta H2-nya. Jadi min 986 sama dengan 920 ditambah delta H3. Kita pindahkan rumusnya ini ke sini. Karena pindah ruas, ini jadikan minus 986 kurang 920 sama dengan delta H3. Jadi kita jumlahkan hasilnya 1906 Kj sama dengan delta H3. Kok bisa sih hasilnya begitu? Nah, di sini ini misalkan, karena ini misalnya ini dari rumah mau ke sekolah, kan jalannya bisa langsung lurus nih. Tapi kalau dari sini kita bisa cari di mana delta H3. Dari sini kita bisa cari di mana delta H3-nya. Jadi delta H2 dikurang delta H1 hasilnya 1096. Ini harusnya kita tambahin min tadi. Ketinggalan minnya. Ini min, jadi min 1906 Kj hasilnya. Oke, di sini kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan, kan ditanya nih, tentukan entalpi reaksinya. Kita cari C2H4-nya ada di persamaan ketiga. Nah, karena di persamaan ketiga C2H4-nya ada di kanan, sedangkan yang ditanya ada di kiri, kita pindah jadi kita tulis C2H4, terus kita tulis yang lainnya C2 tambah 2H2 delta H sama dengan min 52,3 Kj. Di sini kan plus karena dipindah luas jadi min 5
2,3 kJ. Setelah itu kita ke persamaan 2 nih. Ke persamaan 2 itu kita kali 2 jadi 2C tambah 4F2. Tulis ini 2C F4 delta H sama dengan min, ini kurung, min KT kali 2 kan, min 680 X2 kurung KJ. Selanjutnya kita ke persamaan 3. Ke persamaan 1, mohon maaf. Ke persamaan 1. Di sini kita kali 2 juga jadi 2H2 ditambah 2F2 4HF delta H sama dengan kurung min 537 KJ dikali 2. Terus kita cari, terus gini kita garis, kita coret kalau ada yang sama. 2H2 nya sini kan ada 2 nih, kita coret. Terus ada 2C. Nah, 2C nya ada 2 juga, kita coret. Setelah itu udah nggak ada lagi yang dicoret, udah nggak ada yang sama, kita turunkan. C2H4 ditambah, ini kan sama-sama, ini kan sama, kita turunkan. Jadi ditambah 6F2 terus 2C F4. Ini kan nggak sama, jadi 2 CF plus 4HF delta H. Kita jumlahkan sama dengan min 2486,3 KJ. Jadi hasilnya ini salah nih, nggak pakai kurung. Dia hasilnya gini. Oke, kita lanjut ke soal 3. Ini soal ketiga sama kayak di soal pertama. Ini kita tulis penyelesaian. Rumusnya sama. Nah, jadi rumusnya kan sama nih. Rumusnya delta H2 sama dengan delta H maksudnya ini delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 sama dengan ini kan sini delta H2 nya min 790. Kita tulis ini 790 sama dengan kan min 790 sama dengan min 593 tambah X, karena di sini X ya. Masuk sini X sama dengan min 790 plus 593 sama dengan min 197 KJ. Jadi jawabannya ini 197. Jawabannya di sini adalah min 197 KJ. Oke, jadi kesimpulannya hukum Hess. Entalpi merupakan satu fungsi keadaan yang hanya bergantung dengan keadaan awal dan akhir dari tiap reaksi serta hasil akhir, dengan tanpa memperhatikan jalan dari perubahan zat tiap reaksi menjadi hasil reaksi dalam perhitungan entalpi yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, meski demikian, tak semua reaksi bisa diketahui dengan jelas jumlah kalor reaksi pada saat itu juga.
Ahli kimia yang berasal dari Rusia bernama Germain Henry Hess melakukan manipulasi terhadap persamaan termokimia guna untuk menghitung delta H yang terdapat dalam sebuah hukum yang dinamai dengan hukum Hess atau hukum penjumlahan kalar. Germain Henry Hess menyatakan bahwa apabila sebuah reaksi berlangsung dalam dua tahap reaksi ataupun lebih, maka perubahan entalpi terhadap reaksi tersebut akan bernilai sama dengan jumlah perubahan entalpi dari seluruh tahap terjadi. Entalpi reaksi tak tergantung pada jalannya sebuah reaksi tetapi tergantung pada hasil akhir dari reaksi tersebut. Dari hukum Hess yang telah disebutkan sebelumnya, perubahan entalpi pada suatu reaksi kemungkinan untuk dihitung berdasarkan pada perubahan entalpi dari reaksi lain yang nilainya telah diketahui. Hal ini bisa dilakukan supaya penelitian tak usah melakukan eksperimen setiap waktu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entalpi reaksi tersebut dibakar, apakah secara langsung atau bertahap? Untuk menghasilkan suatu produk.